Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam mata kuliah statistik bidang sostek untuk kuliah ke-11. Hari ini, kita akan masuk dengan materi terkait dengan analisis lebih dari 2 sampel berhubungan. Semoga anak-anak Ibu semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti perkuliahan hari ini dengan baik. Oke, ini adalah materi kita hari ini mengenai uji statistika non-parametrik untuk kasus data lebih dari 2 sampel berhubungan. Ya, uji yang pertama adalah analisa varian dua arah berdasarkan peringkat Friedman. Jadi uji ini dilakukan apabila kita ingin melihat apakah perlakuan pada suatu populasi menghasilkan terjadinya penyebaran atau justru hasilnya mengelompok pada suatu data tertentu. Dalam uji ini, untuk memudahkan analisis, kita harus membuat tabel rancangan umum. Ya. Asumsi yang digunakan, pertama, data terdiri dari B buah sampel yang berukuran K bebas, variabelnya kontinu, tidak ada interaksi antara blok-blok dan perlakuan, lalu nilai-nilai pengamatan dalam tiap-tiap blok diperingkat menurut besarnya, dan skala yang digunakan adalah skala ukur nominal. Ini adalah contoh tabel rancangan uji Friedman. Jadi ke bawah adalah blok dan ke samping kolomnya itu adalah perlakuan. Rumus dan kaidah keputusan dalam uji Friedman. Rumusnya adalah, ini adalah chi-square sama dengan 12 dibagi dengan BK dikali dengan K plus 1 dikali dengan sigma dari RI kuadrat dikurang 3B kali K ditambah 1. Kita akan tolak H0 bila nanti Ki kuadrat hitung lebih besar daripada Ki kuadrat tabel. Untuk mengetahui tabel Ki kuadrat tabel, kita akan menggunakan tabel A15 buku statistik non-parametrik karangannya Daniel. Tetapi, kita juga akan tolak H0 bila Ki kuadrat lebih besar dari Ki kuadrat tabel dengan derajat bebas K-1 untuk nilai B dan K yang tidak ada dalam tabel A15. Maka kita akan menggunakan tabel A13 buku Daniel. Ya, koreksi terhadap angka sama. Bila kita menemukan angka sama dalam satu blok, maka dianjurkan untuk melakukan koreksi terhadap angka sama dengan cara membagi X dengan nilai X-nya, di mana X untuk angka sama adalah 1 dikurang dengan sigma TI dibagi BK dikali kuadrat dikurang 1, di mana T yang ini adalah T sama dengan T kuadrat dikurang sigma TI. Tolong diperhatikan, T yang ini adalah banyaknya nilai sama untuk suatu peringkat dalam blok ke I. Jadi bukan total semua nilai sama dari semua data, tetapi total nilai sama untuk suatu peringkat dalam blok ke I. Jadi dihitungnya nanti untuk setiap blok. Hipotesa H0 adalah populasi dalam satu kelompok identik, sementara H alternatif minimal salah satu perlakuan cenderung menghasilkan nilai lebih besar dibandingkan sekurang-kurangnya satu perlakuan lain. Prosedurnya adalah memberikan peringkat atau hasil pengamatan berdasarkan masing-masing blok, dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian menentukan jumlah peringkat pada masing-masing kolom dan disebut dengan RC. Contoh soal. Suatu studi dilakukan untuk melakukan tingkat perbedaan produktivitas pendapatan petani peserta transmigrasi di Sumatera Selatan. Petani transmigran masing-masing menggarap lahan perkarangan, lahan usaha 1 LU1 dan lahan usaha 2 atau LU2. Hasil studi dari 8 sampel yang diambil adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah data rata-rata tingkat pendapatan petani dalam ribu rupiah. Dari data di atas, dapatkah kita menyimpulkan bahwa adanya perbedaan tingkat produktivitas pendapatan pada masing-masing lahan? Gunakan alfa 0,05. Maka, apa yang pertama kali yang harus kita lakukan sesuai dengan prosedur statistika? Maka yang pertama kali kita lakukan adalah merumuskan terlebih dahulu hipotesis. Hipotesis 0, ketiga lahan memiliki pendapatan yang sama, sementara HA minimal salah satu lahan memberikan nilai yang berbeda dengan lahan lain. Maka selanjutnya yang kita lakukan adalah kita memberi peringkat berdasarkan
sampel. Jadi coba diperhatikan untuk sampel 1 itu ada angka 3,5, 5,9, dan 13,9. Maka kita diminta untuk mengurutkan data pendapatan ini dari yang paling kecil sampai paling rendah. Maka 3,5 adalah peringkat 1, 5,9 adalah peringkat kedua, dan 13,9 adalah peringkat ketiga. Lalu bagaimana jika ada angka sama? Coba perhatikan di sampel keempat. Sampel keempat di pekarangan pendapatannya 2,5 juta, di lahan usaha 1 8,6 juta, dan di lahan usaha 2 6 mohon maaf, sampel ketiga ya yang sama, mohon maaf sampel ketiga. Sampel ketiga di pekarangan itu 1,6 juta pendapatannya, di LU1 8,1 juta, dan di LU2 8,1 juta. Artinya 1,6 di peringkat 1, tetapi untuk LU1 dan LU2 masing-masing ada di peringkat 2,5 dan peringkat 2,5. Dapatnya dari mana? Dapat dari peringkat 2 ditambah 3 sama dengan 5 dibagi 2. Jadi masing-masing mendapatkan 2,5. Selanjutnya, setelah kita mengurutkan data sampel secara individu satu-satu, kita lakukan penjumlahan ranking. Jumlahkan untuk pekarangan rankingnya dari atas ke bawah. Maka jumlah R1 adalah 8, jumlah R2 adalah 19, dan jumlah R3 adalah 21. Ya, selanjutnya kita akan menghitung nilai Chi kuadrat hitung. Nilai Chi kuadrat hitung adalah 12 ya. Dibagi 12 dari rumus dibagi dengan B kali K. B adalah jumlah sampel, K adalah jumlah pekarangan atau jumlah kategori. Maka B kali K nanti 24 dikali dengan sigma R1 kuadrat. R pertama tadi 8, berarti 8 kuadrat ditambah 19 kuadrat ditambah 21 kuadrat. Dikurang dengan 3 dikali B. B adalah jumlah sampel, ditambah dengan K, jumlah kategori, ditambah 1. Maka nanti dapat Chi kuadrat hitungnya adalah 12,5. Karena terdapat 4 angka sama dan setiap kategori itu memiliki 2 angka sama, maka rumus untuk mencari T adalah T pangkat 3 dikurang dengan sigma TI. Maka 2 pangkat 3, 2 berasal dari jumlah angka sama di setiap kategori, bukan total angka samanya ya. Jadi walaupun ada 4 angka sama, tapi masing-masing ada 2 angka sama di setiap kategori. Maka 2 pangkat 3 dikurang 2 sama dengan 6. Angka 6 nanti kita masukkan ke sini. Nanti dapat ya 2 pangkat 3 dikurang 6 itu sama dengan, mohon maaf, 2 pangkat 3 dikurang 2 sama dengan 6. T21. Maka kita bisa hitung nanti nilai X-nya. Sama dengan 1 dikurang 12 dibagi dengan 192, maka koreksi terhadap angka sama adalah 0,9375. Tadi kita mendapat nilai Chi kuadrat hitung sebesar 12,25. Maka kita koreksi angka 12,25 dibagi dengan 0,937, yang ini dapatnya 13,07. Setelah mendapatkan nilai Chi kuadrat hitung, maka kita perlu mencari nilai Chi kuadrat tabel. Terlebih dahulu kita akan lihat bagaimana cara menghitung nilai Chi kuadrat tabel. Ini adalah tabel A15, maka yang kita cari adalah yang atas ini adalah N-nya. Tadi kita sampaikan bahwa N-nya adalah 8. Yang kedua yang kita lihat adalah PP ini menunjukkan alfa yang kita gunakan. Terkadang kita tidak menemukan alfa yang persis sama dengan yang kita gunakan. Misalnya, dalam perhitungan kita tadi, alfa yang digunakan adalah 0,05. Tetapi di sepanjang P tidak ada alfa yang persis sama dengan 0,05. Maka yang kita lakukan adalah mencari alfa atau peluangnya yang mendekati. Di sini yang mendekati ada nilai yang mendekati ada nilai 0,047. Maka 0,047 itu jadi basis kita karena paling dekat dengan 0,05. Lalu berapa nilai Chi kuadrat hitung? Ini nilai Chi kuadrat hitung. Kita lihat ke kiri, nilai Chi kuadrat hitungnya adalah 6,2
Seperti itu juga cara ketika nanti kita mendapati sampel yang berbeda. Misalnya sampel kita 7, maka kita lihat nilai alfanya berapa yang paling mendekati, baru mendapatkan nilai chi-kuadrat tabel. Saya kembali ke perhitungan kita, maka 6,25. Karena chi-kuadrat hitung 13,07 lebih besar dari 6,25, maka keputusan kita adalah tolak H0. Artinya ada perbedaan dalam hal produktivitas pendapatan dari masing-masing lahan yang dimiliki oleh transmigran. Ya, jadi itu adalah uji yang pertama. Selanjutnya, uji selanjutnya adalah uji untuk melihat kan hasil perhitungan kita yang pertama menunjukkan bahwa ketiga kelompok ini sebetulnya berbeda, gitu ya. Tapi kita tidak tahu sebetulnya yang berbeda itu yang mana, apakah pekarangan dengan Lu1 atau Lu1 dengan Lu2 atau pekarangan dengan Lu2. Kita nggak tahu yang berbeda tuh yang mana gitu, atau tiga-tiganya berbeda. Nah, untuk mengetahui, jadi uji koheren ini hanya bisa menyatakan bahwa pendapatan di masing-masing lahan berbeda, hanya sampai situ. Tapi kalau ingin lebih spesifik, lahan yang berbeda itu ada di mana, maka kita lanjutkan ujinya dengan prosedur perbandingan berganda yang digunakan setelah uji Friedman. Ya. Jadi uji ini dilakukan setelah uji Friedman. Ujinya menggunakan Z kuadrat akar dari B kali K kali K plus 1 dibagi 6. Nilai Z dapat dilihat dalam buku A2 tabel A2 buku Walpole. Kategorinya adalah kita akan tolak H0, artinya ada dua perlakuan yang berbeda. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian, ya. Kalau nanti kita tolak H0, berarti ada dua perlakuan yang berbeda. Nanti kita akan bandingkan satu-satu. Kriterianya apa jika nanti nilai RJ1 dikurang RJ2 lebih besar daripada Z dikali dengan BK akar dari BK dikali K plus 1 dibagi 6. Maka berdasarkan hasil pengujian tadi, kita terlebih dahulu harus mencari BK. Rumusnya adalah Z sama dengan alfa dikali K ditambah K-1 sama dengan 0,05 dibagi 6 dapatnya 0,083. Nah, perhitungan 0,083 kalau nanti kita lihat tabel Z itu ada di 2,395. Sementara kita tadi dapat di soal sebelumnya bahwa R1 totalnya 8, R2 19, dan R3 21. Maka kita bandingkan. Pertama kita bandingkan antara R1 dengan R2 8 dikurang 19 adalah 11. 11 itu lebih besar dari 2,31. Artinya apa? Antara lahan pekarangan dengan lahan Lu1 itu memang berbeda. Kemudian kita bandingkan antara R1 dengan R3, antara pekarangan dengan Lu3. Ternyata hasilnya juga lebih besar. Artinya terdapat perbedaan produktivitas pendapatan antara pekarangan dengan Lu3. Lalu selanjutnya kita akan kurangkan antara R dari Lu1 dan R dari Lu2. Nilainya lebih kecil. Artinya apa? Produktivitas pendapatan antara Lu1 dan Lu2 itu tidak berbeda atau sama. Jadi perbedaan yang disampaikan di uji Friedman sebelumnya itu sebetulnya disebabkan karena adanya perbedaan antara lahan pekarangan dengan lahan usaha 1 dan perbedaan antara lahan pekarangan dengan lahan Lu2. Tetapi tidak ada beda antara lahan usaha 1 dengan lahan usaha 2. Yang selanjutnya ada uji koheren untuk pengamatan-pengamatan yang berhubungan. Pada satu keadaan, apabila suatu penelitian hanya memungkinkan dua hasil, yaitu berhasil atau tidak, atas reaksi terhadap bentuk perlakuan yang diberikan, maka metode koheren ini cocok untuk digunakan. Uji ini hanya menggunakan dua nilai, yaitu 1 dan 0. Nilai 1 diberikan kepada reaksi yang sukses terhadap perlakuan yang diberikan, dan 0 untuk sebaliknya. Asumsi data merupakan reaksi dari R buah blok terhadap C buah perlakuan yang diterapkan secara independen.
Yang kedua, reaksi diberikan dengan nilai 1 untuk sukses dan 0 untuk tidak sukses. Analisis berpedoman pada tabel kontingensi. Blok-blok merupakan hasil pemilihan secara acak dari blok yang memungkinkan untuk terpilih. Hilangkan baris yang hanya memuat nilai 1 dan 0. Jadi kalau dapat nilai 1 dan 0 di pengamatan, maka 1 semua gitu, maka dia tidak bisa diamati. Nah, ini adalah tabel kontingensi untuk uji koheren. Ke samping adalah perlakuan, ke bawah adalah jumlah sampel. Ini adalah uji statistik koheren. Hipotesanya adalah semua perlakuan menghasilkan efek yang sama, sementara H alternatif tidak semua perlakuan memberikan efek yang sama. Uji statistikanya adalah Q sama dengan C dibagi dengan C min 1 dikali sigma CI kuadrat dikurang C dikurang C dikurang 1 dikali dengan N kuadrat. Dibagi dengan C kali N dikurang dengan sigma dari RI kuadrat. Contoh soal, ya. Jika suatu studi di suatu desa yang telah berhasil dalam kegiatan pembangunan pertanian. Studi ini ingin melihat tanggapan para petani tentang beberapa jenis media penyuluhan pertanian yang telah diterapkan selama ini. Bila dari hasil studi ini diperoleh data sebagai berikut, nah ini datanya. Tadi disampaikan datanya hanya 1 dan 0, 1 dan 0. Kalau misalnya di satu deret kategori ini nilainya 1 semua atau 0 semua, maka kategori tersebut harus dibuang dari deret pengamatan ya. Dari hasil studi ini, dapatkah kita menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan tanggapan petani terhadap media penyuluhan pertanian yang digunakan pada alfa 0,05? Maka jawab H0, semua media menghasilkan tanggapan yang sama, sementara H alternatif adalah tidak semua media menghasilkan tanggapan yang sama pada alfa 0,05. Maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah menjumlahkan data berdasarkan baris dan kolom. Misalnya petani sampel 1, 1 ditambah 1 ditambah 1 adalah 3. Sampai dengan sampel petani ke-10, 0 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 0 adalah 1. Lalu untuk kategori juga kita jumlahkan ke bawah berdasarkan kolom. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 dan ditambah 1 itu hasilnya 6. Dilanjutkan untuk radio, televisi, dan koran. Setelah itu, kita akan menghitung nilai Q koherennya. Rumusnya ini, maka apa yang kita lakukan C adalah kategori, ada 4 tadi yang kita masukkan. Kemudian ini C besarnya adalah jumlah dari nilai skor yang ada di bawah sekali. Jadi 6, tadi kan ada 8, ada 5, ada 3. Tadi ada ini. Nah, ini 6, 8, 5, dan 3. Nanti kita juga akan masukkan 3, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 2, dan 1. Totalnya 22. Maka yang di bawah itu ada 4 kali 22, karena total ke bawahnya adalah 20, dikurang dengan, nah ini adalah nilai yang dari kolom tadi. 3 kuadrat, ditambah 3 kuadrat, ditambah 2 kuadrat, ditambah 2 kuadrat, terus sampai dengan ditambah 1 kuadrat. Lalu kita kalikan C dikali R. C adalah kategori, R adalah sampel, maka totalnya 40. Jadi, karena lebih besar dari 24, maka digunakan tabel Chi-square dari tabel diperoleh bahwa Chi kuadrat hitungnya pada saat N-nya, DB-nya 3 dan 0,05 adalah 7,815. Sekarang kita lihat terlebih dahulu cara membaca tabelnya. Tadi Q-nya adalah 3, yang ini 3. Q-nya adalah 3, alfanya adalah 0,05, maka kita bisa dapati bahwa nilai Chi kuadrat hitungnya adalah 7,851. 7,851. Ya, sementara hasil hitung kita adalah 8,5882. Ya, karena Chi kuadrat hitung lebih besar dari Chi kuadrat tabel, maka kita terima 0. Artinya keempat media ini memberikan tanggapan yang sama bagi petani dalam kegiatan usahanya. Artinya mau pakai media apapun, tanggapan petani akan tetap sama. Ya, kira-kira seperti itu.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Demikian video pembelajaran untuk kuliah ke-10. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan mahasiswa mendaftarkan pertanyaannya di kolom format pada e-learning. Di e-learning, Ibu juga akan memasukkan soal untuk latihan mahasiswa untuk bisa lebih mendalami materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.